Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik ke channel Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang Island Yusha Shokan ni Mage Komareta Kedo Isekai wa Heiwa Desta. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Isis sudah berkunjung ke mansionnya Lilia buat menemui Kaito nih. Dan dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke beberapa hari setelah kejadian itu. Di sini, Kaito pun berbicara kepada Lilia untuk minta izin nih, kalau dia itu ingin pergi ke festival pohon suci Rikforsia. Tentu, Lilia pun mengizinkan Kaito nih, karena memang festival itu sudah terkenal bagus. Apalagi juga festival itu tepat bagi orang dunia lain seperti Kaito. Namun nih, Luna Maria pun berkata, kalau sebaiknya Lilia juga ikut sama Kaito ke festivalnya untuk berlibur sementara nih. Apalagi belakangan ini, si Lilia juga udah bekerja terlalu keras. Nampaknya, usulannya itu pun diterima sama Lilia nih. Namun, dia lebih memilih untuk mengajak mereka semua ke festival itu. Termasuk juga membawa Zeke bersama mereka nih. Karena ya, dia kan adalah elf yang berasal dari sana. Makanya, Zeke pasti senang jika mereka mengajaknya. Nah, kesenangan itu juga dirasakan sama Aoi dan Hina nih. Mereka pun senang karena akhirnya mereka bisa berlibur juga. Mengingat selama ini mereka berdua itu selalu berada di dalam mansion Lilia. Oh ya, diketahui juga kalau si Aoi dan Hina sudah cukup mahir dalam menggunakan sihir nih. Tapi sihir yang mereka kuasai adalah sebuah sihir biasa seperti sihir elemental dan penguat badan. Walaupun bisa dibilang sihir biasa, tapi sihir itu lebih berguna dalam pertarungan, tidak seperti sihir simpati milik Kaito. Dan tentu hal itu juga membuat Kaito jadi sedikit minder nih. Makanya, pas Kuro udah datang, dia pun langsung minta Kuro untuk mengajarinya sedikit sihir nih. Karena dia kan pengen ke festival pohon suci yang ada di hutan para elf nih. Jadi siapa tahu, dia itu akan ketemu sama beruang atau hewan buas lainnya. Maka dari itu, Kaito pengen Kuro ngajarin dia sihir buat mempertahankan diri. Mendengarkan hal itu, membuat Kuro terdiam sejenak nih, untuk memikirkan sihir apa yang pas buat Kaito ini. Tapi nih, dia pun mendapatkan sebuah ide tentang sihir yang akan diajarkan kepada Kaito nih. Dia bilang sihir ini adalah sihir yang dikhususkan untuk Kaito dalam mempertahankan diri saja. Lalu Kuro pun mengajari Kaito nih. Panel cerita pun berpindah ke siang harinya nih. Saat itu Kaito pun sedang pergi ke kota untuk berbelanja beberapa perlengkapan sebelum ke festival pohon suci. Dan toko yang hendak dia kunjungi adalah toko milik Alice, teman-teman. Seperti biasa, saat Kaito ke sana, Alice itu selalu saja kena mental. Karena memang hanya Kaito sajalah yang mau datang ke tokonya. Tentu, kedatangan dari Kaito pun membuat dirinya jadi berharap lagi nih, kalau dia bisa makan untuk hari ini. Karena memang dia belum makan selama 4 hari. Dia bahkan sempat memeluk Kaito dan memohon kepada Kaito untuk membeli barang di tokonya ini lagi. Nah, karena kasihan melihat Alice yang seperti itu, Kaito pun memutuskan untuk mentraktir makan sandwich beruang terlebih dahulu sebelum dia itu membeli barangnya Alice. Selama mereka makan, Kaito pun tanya nih, kenapa Alice itu sampai nggak makan selama 4 hari? Padahal sebelumnya Kaito juga udah ngeborong semua barang milik Alice kan. Mendengarkan hal itu, dengan gampangnya Alice berkata kalau semua uangnya itu habis karena main judi. Tentu, Kaito pun langsung memukul Alice dengan kipas kertas yang dia buat nih. Tapi terlepas dari itu semua, Alice sempat menawarkan kostum kucing miliknya kepada Kaito nih. Dia mengklaim kalau kostum itu dibuat dengan beberapa batu sihir yang kuat. Makanya kostum ini bisa membuat suhu badan Kaito tetap terjaga walaupun nantinya Kaito berada di tempat yang bersuhu ekstrim. Tentu, Kaito pun kagum dengan kostum itu nih. Tapi kenapa kostum itu gak pernah laku dijual sama Alice ya? Mendengarkan hal itu, Alice pun berkata kalau gak ada perusahaan sihir yang mau menyodorkan dana kepadanya untuk memproduksi kostum sihir seperti ini secara massal. Makanya, dia kesulitan untuk menjualnya. Mendengarkan hal itu, Kaito pun sempat menawarkan koneksinya dengan perusahaan sihir Seidik karena memang sayang banget nih jika barang sebagus ini tidak laku terjual. Alice pun cukup terkejut mendengarnya nih. Lalu ia pun tersenyum dan hanya berkata dengan pelan, kalau Kaito itu sungguh sangat baik ya. Panel cerita pun berpindah ke tokonya Alice. Nah, selain menawarkan kostum tadi, Alice juga menawarkan Kaito sebuah cincin yang bisa mengeluarkan suara hati dari pemakainya. Alice mengklaim kalau cincin ini akan sangat berguna bagi Kaito nantinya.
Nah, di sini Alice juga sempat memanggil Kaito dengan sebutan orang dari dunia lain. Padahal sebelumnya, Kaito itu tidak pernah memberitahu Alice kalau dia berasal dari dunia lain. Tapi Kaito itu tidak memusingkan hal itu. Setelah pulang dari tokonya Alice, Kaito pun langsung berniat kembali ke mansion Lilia nih. Namun pas dia keluar dari toko, situasinya itu mirip sekali seperti saat dia bertemu dengan Isis. Ibu kota Symphonia sudah menjadi sepi tanpa ada seorang pun di sana. Padahal hari juga masih sore, tapi kenapa tidak ada orang di sana? Melihat hal itu, Kaito pun mengira kalau Isis datang lagi ke kota ini. Tapi jika hal itu terjadi, pastinya Isis akan menghubungi Kaito terlebih dahulu. Dan ternyata benar teman-teman, yang datang bukanlah Isis, namun seorang gadis muda yang tiduran di atas sebuah bantal melayang nih. Di sini sang gadis pun tanya ke Kaito, apakah Kaito itu orang dari dunia lain? Jika memang begitu, apakah Kaito pernah mendengar pepatah yang berkata nih, kalau kita bekerja, maka kita akan kalah. Tentu, Kaito pun bingung dengan pertanyaan itu. Melihat Kaito yang nampak gak ngerti soal pertanyaannya, gadis itu pun menanyakan hal yang sama lagi dan berkata, kalau pepatah seperti itu pasti ada di dunianya Kaito kan? Nah, saat itu sang gadis juga memperkenalkan dirinya sebagai Fate. Mendengarkan hal itu, Kaito juga refleks memperkenalkan dirinya nih. Kaito juga sedikit berpikir tentang pertanyaan dari Fate nih. Dan kalau ini tentang orang yang tidak bekerja, maka jawabannya pasti adalah seorang need. Mendengarkan kata need, Fate pun langsung girang nih dan berkata, itulah istilah yang dia cari. Lalu dengan bangganya Fate juga berkata kalau dia ingin menjadi seorang need saja. Tentu Kaito pun hanya bisa terdiam ketika mendengar pertanyaan itu. Nah, selain itu, Fate juga minta tolong ke Kaito untuk menyembunyikan dirinya nih. Karena memang dia juga sedang dikejar sama orang yang jahat sekarang ini. Tentu Kaito pun gak tega kalau lihat orang yang sedang kesusahan di hadapannya. Makanya Kaito pun langsung setuju aja buat bantuin si Fate ini. Kaito juga berniat nih membawa Fate ke mansionnya Lilia. Ya karena memang dia juga gak memiliki tempat tinggal lain. Tapi anehnya si Fate ini malah mau digeret sama Kaito aja dan tidak mau berjalan sendiri. Ya emang aneh betul orang yang satu ini. Padahal Fate sendiri tidak berjalan kaki, melainkan melayang dengan menggunakan bantalnya. Namun tetap saja gadis yang satu ini malah ingin dibantu sama Kaito. Panel cerita pun berpindah ke mansionnya Lilia. Tentu, Lilia pun kaget nih kalau Kaito membawa gadis baru bersamanya. Ditambah lagi, gadis yang dibawa sama Kaito kali ini nampak dikenali sama Lilia. Ya, ternyata Fate adalah Dewi Takdir yang termasuk dalam jajaran Dewi tertinggi. Kaito pun cukup terkejut karena dari awal Fate itu nggak bilang kalau dirinya adalah Dewi. Tapi apa daya, Kaito itu sudah membawanya ke tempat ini. Nah, walaupun Fate itu adalah seorang Dewi, nampaknya sikap dari Fate itu sangat santai dan tidak terkesan seperti seorang Dewi sedikit pun. Bahkan dia juga nggak segan menyebut nama Kaito dengan sebutan Kai-chan dan Lilia dengan sebutan Lilitan. Ya, itu adalah penyebutan yang biasa dipakai sama anak kecil teman-teman. Nah, waktu itu juga Lilia pun tanya nih siapa orang yang berani mengincar sosok Dewi Takdir seperti Fate. Mendengarkan hal itu, Fate pun langsung memasang muka yang serius dan berkata, kalau yang mengincarnya adalah sosok makhluk buas yang bisa membahayakan dirinya. Bahkan dia juga tidak tahu nih bagaimana jadinya kalau dia tertangkap oleh makhluk tadi. Nah, ternyata teman-teman, makhluk yang dimaksudkan sama Fate adalah Chronois. Kebetulan Chronois juga datang ke tempatnya Lilia untuk mengobrol. Jadi dia pun tahu semua omongan jelek mengenai dirinya dari mulutnya Fate itu. Tentu aja Chronois pun langsung menghajar Fate untuk menjaga mulutnya nih. Nah, alasan Chronois mengajar Fate juga adalah untuk membuatnya bekerja teman-teman. Karena kalau Fate itu nggak bekerja, maka ya pastinya akan banyak takdir yang tidak akan berjalan. Toh Fate juga kan Dewi Takdir yang seharusnya mengatur takdir semua hal yang ada di dunia ini. Ya seperti yang kita tahu, Fate adalah Dewi yang malas kerja dan berniat buat rebahan aja. Maka dari itu si Chronois pun langsung marah karena perilaku Fate tadi. Namun, walau sudah dipaksa bagaimanapun, si Fate ini masih bersikeras untuk tidak bekerja. Dia juga malah meminta perlindungan dari Kaito nih. Dia berkata kalau Kaito kan sudah menjadi temannya, jadi Kaito itu harus melindunginya. Ya, babang kita Kaito ini nampak nggak tega melihat Fate yang dipaksa kerja terus sama Chronois. Jadi ia pun berkata apakah nggak apa-apa membiarkan Fate
tidak bekerja hari ini. Tentu, awalnya Kronos pun gak setuju, karena kalau sekali aja dikasihani seperti ini, nantinya Fate itu malah akan ngelunjak dan akan manja terus. Namun di sini, Kaito pun berhasil membujuk Kronos dengan berkata kalau dia akan berkonsultasi dengan Shiro tentang hal ini. Tepat saat Kaito mengatakan hal itu, tiba-tiba aja nih, Shiro pun langsung memberikan telepati kepada Kaito. Dia berkata akan membuat Fate bekerja lagi mulai besok kalau saja si Kaito ini mau berkencan dengan dirinya. Karena memang dia tuh iri kalau Kaito cuma kencan sama Kuro aja nih. Ya, Dewi yang satu ini malah iri sama Kuro yang berkencan sama Kaito gitu. Ya, emang aneh sih Dewi yang satu ini juga. Tentu, Kaito pun cukup bingung nih untuk menanggapinya. Tapi pada akhirnya sih si Kaito tuh langsung menyetujui permintaan dari Shiro. Tiba-tiba aja, saat itu Shiro pun langsung muncul di mansionnya Lelia cuma buat nyuruh si Fate bekerja keras mulai besok. Nah, pas lihat ada Shallow Vernal di hadapannya, entah kenapa, si Fate itu langsung jadi patuh dan mengiyakan perintah itu nih. Padahal sebelumnya sikapnya Fate itu jauh berbeda dibandingkan dengan sikap yang sekarang. Ya nggak disangka, si Shiro ini punya pengaruh yang luar biasa, bahkan untuk para dewi tertinggi sekalipun ya. Tapi yang lebih mengejutkannya lagi, si Fate itu tidak menyangka kalau Kaito memiliki hubungan dekat dengan Shiro. Padahal cerita pun berpindah ke beberapa jam kemudian. Saat itu, Fate pun masih berada di mansionnya Lilia nih, tepatnya di kamar dari Kaito. Karena dia itu harus bekerja keras mulai besok, maka setidaknya dia akan menikmati waktu nganggurnya di hari ini. Namun, dia itu masih tidak percaya kalau Kaito itu dekat dengan Shiro. Sampai ketika terbesit di pikirannya untuk mendekati Kaito nih. Kalau dia itu dekat sama Kaito, maka Shiro juga pasti akan dekat dengan dirinya. Dan bila mana dia juga punya anak sama Kaito, pasti nih dia itu akan lebih dihormati dan Kronos juga nggak akan memukulnya lagi. Maka dari itu, dia pun langsung mendekati Kaito dan malah minta sama Kaito. Tentu, Kaito pun menolak tawaran itu nih. Ya, tampaknya babang kita Kaito masih memiliki iman yang cukup kuat ya teman-teman. Tapi tetap saja si Fate ini terus menggoda Kaito sampai-sampai menawarkan gunungnya yang gede kepada Kaito nih. Nah, tepat pada saat itu entah kenapa, Kuro pun langsung muncul untuk menghentikan aksi dari Fate. Dia bahkan sampai memberikan sebuah pelajaran kepada Fate agar dia tidak memaksa Kaito buat melakukan sama dia secara paksa. Berarti kalau nggak dipaksa boleh ya? Nah, setelah mendapatkan sedikit pelajaran dari Kuro, akhirnya Fate pun berhenti mengajak Kaito untuk melakukan itu dan meminta maaf juga nih. Di sini Fate juga nggak sengaja melihat barang-barang Kaito yang akan dibawanya ke festival pohon suci. Dia melihat kalau Kaito itu membeli sebuah payung nih. Di sini Kaito pun menjelaskan kalau dia membeli payung itu buat berjaga-jaga aja. Siapa tahu nantinya di sana itu akan hujan. Mendengarkan perkataan itu, Fate pun ngomong nih kalau dia adalah dewi yang mengatur sebuah takdir. Maka dari itu, dia akan mengatur takdir kalau selama Kaito berkunjung ke festival pohon suci, cuaca di sana akan tetap cerah. Oleh sebab itu, Kaito sudah tidak memerlukan payung lagi. Dia juga menjelaskan kalau memang setiap hal, baik itu benda ataupun makhluk hidup yang ada di dunia ini, pasti melempar dadu untuk mengubah nasib mereka ataupun menentukan nasib mereka. Tapi tetap saja, Fate lah yang akan menentukan nasib mereka sendiri. Nah, di sini Fate juga mencoba untuk melihat takdir dari Kaito nih. Karena memang dia juga penasaran dengan Kaito gitu. Namun anehnya, dia sama sekali gak bisa melihat takdir atau masa depan dari Kaito nih. Seakan-akan penglihatannya kepada takdir Kaito itu tertutup rapat. Di sini Fate juga sadar kalau pastinya Kaito itu telah mendapatkan berkat dari Shallow Vernal. Maka dari itu si Fate gak bisa melihat masa depan Kaito sama sekali. Sebagai gantinya, dia itu mencoba melihat takdir dari jaket yang akan dipakai Kaito dalam festival pohon suci nanti. Nah, ketika Fate melihatnya, Fate pun menjadi terdiam sejenak teman-teman. Lalu ia pun berkata kepadanya nih, jangan sampai Kaito itu mati ya, karena memang Fate ingin bergaul lebih lama lagi dengan Kaito. Jika Kaito itu sampai mati, maka pastinya dunia ini akan menjadi lebih membosankan lagi bagi Fate. Ya, di sini masih belum dijelaskan secara pasti mengapa Fate mengatakan hal itu kepada Kaito. Kenapa dia itu meminta Kaito untuk tidak mati? Dan sebenarnya apa yang akan terjadi dengan jaket yang akan dibawa sama Kaito itu? Di sini sepertinya akan ada nasib buruk yang menimpa Kaito nantinya. Panel cerita pun berpindah ke Istana Simfonia nih.
Sesuai dengan perkataannya dalam part yang lalu, Lilywood pun langsung mendatangi Raja Symphonia dan memerintahkannya untuk minta maaf sama Kaito nih. Tapi nampaknya Raja Symphonia itu masih nggak srek melakukannya nih. Maka dari itu, Lilywood pun mengancamnya nih. Bila Raja Symphonia tidak meminta maaf sama Kaito, maka dia akan mencabut semua hubungannya dengan kerajaan Symphonia ini. Tentunya hal itu akan sangat merugikan kerajaan Symphonia karena Lilywood dan fraksinya itu memiliki pengaruh yang sangat besar di kerajaan Symphonia ini. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, muncul pembahasan singkat untuk Isekai Heiwa Desanya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.